Hati-hati buat kalian yang suka mencuri mangga tetangga. Ada seorang warga bernama Aceng. Aceng mempunyai tetangga yang sangat menyebalkan, dan tetangganya pun terkena karma mengerikan ketika mau mencuri mangga di kebun keluarganya. Sebut saja namanya Wisnu. Tetangga persis sebelah rumahnya. Wisnu ini seringkali merugikan tetangga-tetangganya, termasuk keluarga Aceng. Pernah suatu hari, ketika cuaca sedang berangin kencang, Asih ibunya Aceng ini pagi-pagi seperti biasa menjemur baju di halaman depan rumah. Karena angin sedang kencang, baju Aceng yang baru saja dibeli ternyata terbang melewati tembok sebatas pinggang. Tembok pemisah antara rumahnya dan rumah Wisnu. Karena Bu Asih ini belum terlalu hafal dengan baju baru Aceng, dia tidak tahu kalau baju itu sudah tidak pada tempatnya. Sore itu, Aceng yang sedang mau pakai baju barunya itu dan sibuk mencarinya, dan betapa terkejutnya Aceng ketika melihat baju barunya yang hilang itu dipakai oleh Wisnu. Aceng berusaha basa-basi perihal baju itu pada Wisnu. "Nu, bajunya bagus ya? Aku juga punya loh baju persis kayak punyamu." Wisnu menjawab dengan ketusnya. "Emang baju kayak gini cuma kamu aja yang bisa beli?" Jawabnya seperti orang yang sedang tersinggung. Pengalaman lainnya, minggu siang tiba-tiba Wisnu datang ke rumah Aceng dan meminta ayam goreng. Karena Wisnu mencium aroma ayam goreng dari dapur rumah Aceng. Karena Bu Asih menggoreng ayamnya pas-pasan hanya untuk makan siang keluarganya siang hari itu. Wisnu malah meminta ayam peliharaan bapaknya Aceng untuk mereka sembelih dan mereka masak. Tanpa persetujuan yang punya ayam, Wisnu langsung menuju halaman belakang rumah Aceng, lalu menangkap ayamnya dan dibawa pergi. Keluarga Aceng kehilangan kata-kata melihat itu, dan tanpa berterima kasih, Wisnu malah menyalahkan Bu Asih. "Suruh siapa masak ayam goreng, baunya sampai rumah saya. Di antara kalian boleh komen kalau ada yang punya tetangga seperti ini." Kembali ke ceritanya, di rumah Aceng ada sebuah pohon mangga besar, dan kalau berbuah, buahnya lebat banget. Pohonnya ada di halaman depan rumahnya. Sisi lain jauh dari halaman rumah Wisnu, tapi Wisnu seringkali merasa dirugikan karena daun-daun mangganya itu suka berterbangan ke halaman rumah Wisnu. Hal itu seringkali diributkan, apalagi di masa-masa mendekati panen mangga. Untuk itu, ketika panen keluarganya, Aceng ini sengaja memberi lebih mangga-mangga hasil panennya kepada keluarga Wisnu dibanding tetangganya yang lain. Sebagai tanda permintaan maaf atas daun-daun mangga yang mengganggu tersebut, keluarga Aceng pikir ia masih punya 2 pohon mangga lain di kebun yang buahnya bisa dijual. Biarkan ajalah mangga yang di halaman rumah itu untuk dibagi-bagi kepada tetangga. Tapi seperti biasa, Wisnu seakan kurang puas atas pemberian keluarga Aceng. Wisnu kerap berbicara kepada tetangga lain kalau Bu Asih itu orang yang pelit dan tidak pengertian. Nah, di satu waktu ketika Aceng dan keluarga tidak di rumah, Wisnu terlihat berjalan menuju kebun keluarga Aceng sambil membawa karung beras yang terlihat dilipat-lipat. Ditanyalah oleh tetangga lain yang melihatnya, "Mau kemana, Nu?" "Mau panen," jawab Wisnu dengan ketusnya. "Awas Nu, hati-hati, sudah mau maghrib." Mereka mencoba mengingatkan, tapi seperti biasa balasan Wisnu selalu ketus. "Saya tahu, kamu juga mau kan?" Nah,
Selang hanya beberapa menit saja setelah menyapa Wisnu, terdengar suara Wisnu berteriak kencang. Warga langsung berlarian ke kebun itu untuk menolong. Terlihat Wisnu terlentang di tanah dengan mata melotot dan bajunya basah. Tercium juga bau pesing yang sangat menyengat. Peristiwa itu cukup menggegerkan. Wisnu cukup terguncang. Tubuhnya kaku, pandangan matanya kosong semalaman dan tidak bisa berbicara. Menurut kesaksian saksi mata, Wisnu yang baru saja manjat pohon mangga keluarga Aceh itu tiba-tiba terpelesat lalu berteriak. Saksi mata itu melongo ketika melihat Wisnu terkapar melotot dan bajunya basah kuyup karena habis disiram air gitu. Padahal tidak terlihat ada air apapun yang mengenai tubuh Wisnu. Menurut saksi mata itu, Wisnu melihat genderuwo di pohon itu. Dan genderuwo itu sengaja mengencingi Wisnu karena tak suka melihat kedatangan Wisnu di waktu menjelang maghrib. Warga sekitar menilai kejadian itu hal yang pantas Wisnu dapatkan, karena bagaimanapun mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya adalah sebuah pencurian.